Welcome to Garita, gambar sambil cerita. Jadi guys, orang kalau misalkan pacaran itu pasti karena saling suka kan? Bukan karena yang satunya suka, yang satunya lagi enggak. Dan kalau misalkan kalian nembak orang terus ditolak, kayak ya udah nggak sih, terima aja. Berarti kan orang itu nggak suka sama kalian. Jangan kayak temen aku waktu kelas 2 SMP dulu. Dia nembak aku tapi aku tolak dan dia ngebet-ngebet banget sampai maksa-maksa aku buat nerima dia. Dan ya, ini kejadian di sekolah aku lagi, karena pengalaman sekolah itu emang amburadul banyak banget. Nah, jadi gimana itu kronologinya? Kok bisa sih dia maksa-maksa buat diterima? Jadi, untuk mempermudah cerita, di sini kita akan panggil si cowok ini sebagai Farhan. Aku bisa kenal sama si Farhan ini karena dulu kita tuh emang sekelas dan juga kita duduknya tuh satu baris. Dulu modelan bangkunya itu bukan bangku yang berdua-dua kayak waktu SD, tapi pas SMP itu kita modelan bangkunya udah bangku sendiri. Mirip-mirip bangku anak kuliahan lah yang kayak gini, cuma bedanya punya kita tuh dari kayu dan itu gampang banget rusak. Awal-awalnya aku dikenalin sama Farhan itu karena temen cowok aku tuh deket sama dia. Jadi kalau misalkan kalian udah nonton video aku yang sebelumnya tuh aku sempat mention mengenai aku tuh dulu punya circle yang isinya 6 orang, 3 cowok, 3 cewek, dan iya, temen cowok aku itu emang deket sama Farhan, makanya aku juga kenal juga sama si Farhan ini. Permulaan kita tuh kayak stranger biasa. Tahu nggak sih, kamu pasti punya orang di kelas yang kamu kenal dia tapi kamu nggak deket sama dia, jadi kayak cuma tahu oh dia teman sekelas aku, ya udah, tapi nggak ada hubungan yang spesial seperti pertemanan spesial atau hubungan romantis lainnya. Jadi kayak bener-bener you are just my classmate, we are not friends gitu doang. Iya, dan itulah yang aku alami bersama si Farhan ini waktu awal-awal. Nah, seiring berjalannya waktu, kita kan lumayan sering ngobrol, terus kadang kalau kelompokan juga suka bareng. Nah, jadi kita adalah sedikit chemistry gitu, relationship kita tuh sedikit berkembang. Nah, di sini si Farhan itu suka sama cewek yang namanya Lulu. Nah, Lulu ini tuh aku nggak begitu deket sama Lulu, soalnya kayak dia beda circle sama circle aku. Si Lulu ini tuh masuk ke dalam circle anak yang biasa-biasa aja, ambis enggak, tapi nakal juga enggak. Jadi kan di sekolah itu ibaratnya ada 2 circle top yang paling terkenal, yaitu circle anak ambis dan circle anak bandel. Nah, si Lulu ini ibaratnya tuh ada di tengah-tengah, dia nggak bandel tapi nggak ambis-ambis juga. Jadi kayak a very very normal student. Tapi jujur emang si Lulu ini lumayan cantik. Jadinya aku merasa wajar aja kalau misalkan si Farhan ini suka sama si Lulu. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, si Farhan ini tuh sifatnya kayak cowok softboy. Kalian tahu gak sih? Kalian pasti di sekolah tuh punya temen cowok yang dia cowok, cuma kelakuannya tuh sangat soft. Dia nggak pernah ngomong kasar, ngomongnya pakai aku kamu, pokoknya bener-bener kalem, tenang, pokoknya nggak bandel deh. Dan tipe cowok softboy kayak gini tuh, semisalkan dia suka sama orang tuh biasanya dia sangat timid dan sangat malu untuk mengungkapkan perasaannya. Bahkan sebatas ngobrol dan ngedeketin ceweknya aja tuh bahkan dia malu. Beda sama cowok-cowok yang mungkin lebih bold, lebih boyish banget tuh, mungkin mereka akan lebih berani untuk approach-nya. Tapi untuk kasus si Farhan ini, dia tuh kayak bener-bener gak berani gitu, takut banget buat nge-approach si Lulu ini. Nah, karena itu si Farhan ini menjadikan aku sebagai mediator antara dia dan Lulu. Jadi tuh ibaratnya kayak dia minta tolong nih, bantuin dia komunikasi sama Lulu. Karena di antara 2 temen cewek aku, si Farhan tuh emang lebih deket sama aku ketimbang sama 2 temen cewekku yang lainnya. And I don't feel any harm. Aku nggak merasa ada bahaya ketika aku menjadi mediator untuk mereka berdua. Soalnya kayak ya udah cuma bantuin komunikasi aja, nggak masalah dong. Tapi satu hal yang tidak aku sangka dan aku tidak expect adalah perasaan si Farhan ini yang awalnya suka sama Lulu tiba-tiba belok jadi suka sama aku. Kalau kalian pikir ini bohongan, nggak, ini beneran. Ini adalah kejadian nyata yang aku alamin waktu aku masih kelas 2 SMP bertahun-tahun yang lalu. Tapi dia nggak nembak aku secara langsung di sekolah. Dia tuh mainnya lewat chat. Di saat dia nembak aku itu aku merasa sangat-sangat ilfeel karena kalian tahu, plot twist, aku di posisi itu udah punya pacar. Dan pacar aku itu adalah sahabat dekat dari si Farhan. Jadi harusnya dia udah tahu dong kalau misalkan temennya itu pacaran sama aku. Dan kenapa dia masih berani nembak? Itu sangat-sangat bikin aku ilfeel. Jadi ya, coba kalian pikir aja, temenmu pacaran sama cewek yang kamu suka, tapi kamu tuh tetap nembak cewek itu. Where is your logic? Where is your pride as a man? Like, that's so wild. Endingnya aku tolak, tapi seperti yang kalian tahu di awal cerita aku udah mention kalau misalkan dia tuh maksa. Jadi pas di sekolah tuh dia kayak nyamperin aku terus kayak mohon-mohon tolong terima aku, kayak where is your pride? Sumpah, serendah itu harga dirimu. Dan dia melakukan hal itu setiap hari sekitar 1 bulanan. Bayangin aja deh, kalian tuh sebagai perempuan setiap hari ke sekolah harus bertemu dengan sesosok lelaki yang tidak kalian suka tapi maksa-maksa untuk nerima dia jadi
jadi pacar kalian. Itu sangat-sangat creepy, sangat-sangat mengganggu. Dan aku nggak tahu si Farhan ini cerita apa ke pacar aku dulu. Soalnya tiba-tiba malam-malam pacar aku tuh ngechat minta putus. Putusnya ini bukan karena udah tidak suka lagi, bukan karena sudah menemukan cewek lain. Tidak. Putusnya itu karena apa? Karena kasihan ngeliat si Farhan. Wow, itu adalah hal paling absurd yang pernah aku alami sepanjang pengalaman aku pacaran. Ya, meskipun pengalaman aku pacaran tuh cuma sekali itu doang. Sesudah itu aku udah gak pernah pacaran lagi. Waktu itu aku cuma iya doang. Soalnya emang pada dasarnya aku pacaran sama dia tuh bukan karena aku beneran suka. Cuma karena aku tuh penasaran aja gimana sih rasanya pacaran. Tapi meskipun begitu, aku tuh bener-bener kesel banget sama si Farhan. Aku tambah ilfil, tambah gendek banget kayak apa sih anak ini nyampe bener-bener ngeganggu hubungan orang. Akhirnya sejak kejadian itu aku mengambil langkah ultimate, dimana tuh aku ngediamin dia sama sekali di sekolah. Nggak aku gubris, nggak aku ajak ngomong, pokoknya bener-bener aku cuekin 1 tahun penuh. Dan selama 1 tahun itu dia tuh berusaha untuk mendapatkan maaf dari aku. Katanya dia janji gak bakal ngajak pacaran lagi, dan pokoknya dia berkali-kali minta maaf. Cuma aku kayak udah kesel banget, jadinya tuh aku nggak mau dan aku terus cuekin dia sampai 1 tahun, sampai kita naik kelas 9. Dan faktor tambahan yang bikin aku tambah benci sama si Farhan ini adalah temennya yang namanya Ucup. Nah, si Ucup ini tuh jadi kayak ngebelain Farhan gitu loh. Ya maklum ya, namanya temen, biasanya cowok itu kan solid banget tuh. Si Ucup ini tuh kayak maksa aku buat terima si Farhan, dan dia bahkan ngata-ngatain aku, katanya aku cewek jahat, katanya cewek tidak berperasaan cuma karena aku tuh menolak dia dan nyuekin dia selama 1 tahun penuh. Bahkan gak jarang si Ucup ini tuh sempat mengeluarkan kalimat yang kesannya merendahkan gitu. Dia tuh sempat bilang ke Farhan kayak, ngapain sih bela-belain cewek modelan kayak gini, di luar tuh juga masih banyak cewek lain. Damn, yeah, that's so hard. Itu agak kasar sih menurut aku. Iya, bayangin aja kamu dengan orang ngomong kayak gitu di depan kamu, baik cewek ataupun cowok, seolah-olah tuh orang itu mengatakan bahwa kamu adalah sosok manusia yang sangat tidak layak. Kita itu baikannya pas udah di kelas 1 SMK, soalnya pas di SMK kan kita udah pisah sekolah ya, jadi nggak ketemu lagi, dan kita tuh juga udah jarang interaksi, jadinya ya udah the end gitu aja. Ini tuh pengalaman yang cukup out of the box bagi aku, soalnya kayak kok bisa awalnya aku cuma jadi mediator aja, bantuin dia biar bisa deket sama si Lulu, tapi tiba-tiba ibaratnya tuh dia kayak langsung belok malah suka sama aku, dan ketika aku tolak dia malah maksa. Jadi begitulah guys pengalaman percintaan aku dalam dunia sekolah. Itu terakhir ya, pertama dan terakhir, soalnya setelah itu aku naik SMK aku udah gak pernah lagi ngurusin yang namanya pacar-pacaran gitu. Dari pengalaman ini juga kita dapat hikmah ya. Hikmahnya apa? Kalau misalkan kalian ditolak tuh tolong ya udah terima aja, jangan maksa gitu. Kasihan juga lawan jenis kalian, misalkan kalian maksa-maksa gitu kan jadi gak nyaman. Baik kalian cewek maupun cowok, kalau misalkan crush kalian tidak suka dengan kalian, ya udah kalian tuh jangan maksa, jangan nyampe ngebet banget gitu, jangan. Bukannya makin dekat kalian tuh malah makin membuat crush kalian ilfeel dan makin gak suka mereka yang ada. Jadi ya lebih baik tuh kalian tuh fokus improve diri aja, level up gitu, kembangin diri kalian, karena ingat jodoh itu cerminan diri. Kalau misalkan kalian yang baik, pasti jodoh kalian tuh juga bakal baik. Oke lah, video kali ini tuh sampai di sini aja. Thank you udah nonton.